ruang konsultasi gizi tampak rapi dan hangat. Di atas meja terdapat catatan konseling, brosur edukasi, dan alat bantu seperti tabel kebutuhan gizi untuk pasien HIV. Di sisi meja tersedia juga air putih. Selamat pagi Bu Widi. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Terima kasih sudah mau datang hari ini. Santai aja ya Bu, saya senang bisa ketemu langsung sama Ibu. Kalau Ibu mau minum, di sini tersedia air putih. Mau minum dulu Bu? Nggak usah Bu, langsung aja, saya agak deg-degan. Oh iya, tidak apa-apa Bu, rasa cemas itu wajar sekali. Tapi saya pastiin semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia. Saya ada di sini untuk membantu Ibu agar tetap sehat dan kuat menjalani terapi HIV. Nah, terutama melalui perbaikan pola makan yang sederhana dan bisa Ibu terapkan sehari-hari. Kalau boleh, Ibu bisa cerita sedikit apa saja kegiatan sehari-hari belakangan ini? Lumayan nguras tenaga sih Bu, di kantor kadang harus lembur, terus ngerjain pekerjaan kantor yang harus dibawa pulang, pokoknya jadwal saya itu padat banget. Mungkin karena itu juga akhir-akhir ini saya sering merasa capek banget. Kalau boleh tahu capeknya muncul setelah aktivitas tertentu atau sepanjang hari ya Bu? Biasanya malah setelah makan, sering banget ngantuk, mual, jadi kayak nggak semangat gitu. Iya, saya paham Bu. Makasih ya udah mau terbuka. Di sini itu kita jalani semuanya pelan-pelan dan sama-sama. Jadi apapun masalah yang Ibu hadapi, cerita aja nanti kita cari solusinya sama-sama. Kalau boleh tahu, Ibu biasanya makan apa saja dari pagi sampai malam? Pagi saya cuma minum kopi atau makan roti. Siangnya nasi sama lauk cepat saji. Malam kadang nggak makan sih Bu, kadang makan cemilan aja. Iya Bu, saya paham. Memang makanan cepat saji itu praktis ya, tapi itu seringkali kurang gitu mencukupi zat gizi penting bagi tubuh Ibu, terutama itu ini ya sumber zat gizi makro dan mikro. Nah, terutama bagi orang yang sedang menjalani terapi ARV seperti Ibu ini. Nah, tubuh Ibu itu sangat membutuhkan protein, vitamin, mineral agar tetap kuat begitu Bu. Itu dia Bu, saya pun bingung. Saya makan, tapi berat badan saya tetap turun, apalagi mual, seringkali datang habis makan. Begitu. Itu biasanya disebabkan banyak hal ya, Bu, beberapa hal ya. Bisa jadi karena jenis makanannya, cara pengolahan atau masaknya, atau dari efek obat ARV itu sendiri. Nah, kalau saya boleh tahu sejak kapan ya Ibu ngerasa mual seperti ini? Sekitar sebulan terakhir ini sih Bu, kalau makan yang berminyak atau pedas, biasanya langsung mual gitu. Atas informasinya Bu, sangat penting buat kita memahami makanan apa saja, yang mana saja yang bisa Ibu toleransi dan Ibu konsumsi. Nah, kita juga nggak harus mengubah semuanya langsung hari ini, tapi kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil yang bisa Ibu lakukan sehari-hari. Nah, dari pola makan Ibu sendiri kita bisa lakukan beberapa penyesuaian kecil ya, tapi berdampak besar. Nah, misalnya Ibu bisa makan dalam porsi kecil tapi lebih sering, nah agar mual Ibu itu berkurang. Lalu pilih makanan yang ringan dan mudah dicerna, nah seperti bubur ayam tanpa santan, sup bening, atau smoothies buah dan sayur. Nggak lupa juga konsumsi protein berkualitas seperti yang nggak harus mahal, kayak telur rebus, ikan kukus, tahu atau tempe. Nah, dan hindari makanan berminyak atau pedas sampai kondisi Ibu benar-benar membaik. Bisa sih Bu, tapi apa ada makanan yang bisa bantu atasi efek ini Bu, efek samping ARV ini? Kalau itu ada Bu, mungkin beberapa makanan bisa bantu ya seperti pisang dan kentang. Nah, itu kan mengandung zat kalium ya untuk mengurangi rasa lelah yang Ibu rasain. Terus ada buah jeruk, tomat, paprika yang mengandung vitamin C untuk daya tahan tubuh Ibu. Sedangkan zinc dari ikan itu dan kacang-kacangan bagus banget untuk proses penyembuhan. Saya juga akan bantu nanti buatkan contoh menu harian dan tips praktis. Pelan-pelan kita sesuaikan agar Ibu bisa tetap makan dengan nyaman dan gizi tercukupi. Makasih ya Bu, saya kayak gini jadi merasa lebih semangat. Sama-sama Bu Widi, saya juga akan terus dampingi Ibu. Kita mulai dari langkah kecil dulu ya. Yang penting Ibu konsisten dan tetap semangat.
Kalau asupan gizi ibu baik, selain tubuh jadi lebih kuat, risiko infeksi penyakit lain seperti sariawan, diare, atau infeksi lain yang sering muncul saat imunitas ibu turun juga bisa dicegah. Nah, ini biasa yang disebut infeksi oportunistik. Kira-kira setelah pemaparan dan penjelasan yang udah saya berikan, bagaimana perasaan ibu setelah mendengar saran-saran yang saya berikan tadi? Apakah ada yang dirasa masih ragu atau belum jelas? Sebenarnya saya jadi paham kalau pola makan saya itu sebenarnya harus diperbaiki. Tapi saya agak ragu juga sama diri saya tentang konsisten ini. Kadang saya merasa malas apalagi kalau lagi capek. Begitu. Rasa ragu itu wajar ya, Bu. Banyak orang yang merasa seperti itu juga di awal, apalagi kalau kebiasaan lama udah sangat nyaman terus nggak bisa diubah. Tapi saya yakin banget Ibu bisa ngelakuinnya. Asalkan kita mulai dengan langkah-langkah kecil yang mudah diterima oleh tubuh Ibu dan situasi sehari-hari yang Ibu lakukan. Nah, sebagai contoh, kita bisa mulai mengurangi porsi makan cepat saji sedikit demi sedikit dan menggantinya dengan pilihan makanan yang lebih bergizi. Betul juga ya Bu, kalau dilakukan pelan-pelan pasti bisa. Nah, betul Bu, ingat, ini tuh bukan perubahan yang harus instan. Kita akan sama-sama melihat apa yang berhasil dan apa yang harus diperbaiki. Sekarang mari kita pikirkan gimana langkah-langkah kecil yang bisa Ibu mulai hari ini. Apakah Ibu merasa siap untuk mencoba makanan lebih teratur dan memilih makanan yang lebih sehat? Saya rasa saya siap Bu, saya akan coba makanan yang lebih teratur terutama pas saya sarapan dan makan siang. Kalau bisa pun makan lebih banyak sayur dan buah, pasti bagus kan ya? Wah, tentu Bu, itu merupakan langkah yang sangat baik. Jika Ibu merasa kesulitan memulai, saya bisa bantu menyediakan beberapa resep yang simpel dan cepat yang bisa Ibu juga tempel di dapur nanti kan. Mungkin kita bisa siapkan beberapa bahan pokok juga yang mudah ditemukan di pasar. Jadi Ibu tinggal melaksanakannya aja. Itu bagus sekali sih Bu, kalau misalnya ada resepnya itu bisa bantu saya jadi lebih mudah. Nah, sekarang kita masuk ke tahap tindakan ya Bu. Saya akan bantu Ibu dengan beberapa menu praktis yang bisa Ibu coba sepanjang minggu ini. Saya kasih contoh, misalnya di pagi hari nanti Ibu bisa mengkonsumsi oatmeal dengan buah potong atau roti gandum dengan telur. Siangnya Ibu bisa coba makan nasi dengan lauk ikan kukus atau sayur bening untuk mengurangi konsumsi lemak-lemak. Lalu malam Ibu bisa coba sup ayam tanpa santan atau smoothie buah. Nah, Ibu siap nggak untuk mencoba ini? Nah, ini juga hanya contoh menu sehari saja. Nanti lebih lanjut saya buatkan jurnal atau menu makanan selama seminggu untuk Ibu yang seperti saya bilang tadi yang bisa ditempel di dapur. Jadi Ibu lebih mudah untuk mengingatnya. Oke Bu, saya akan coba. Saya rasa kalau bisa makan lebih teratur dan makanannya lebih sehat pasti lebih enak kan ya? Iya Ibu, bagus sekali. Ingat, Ibu bisa mulai dengan porsi kecil dan jika ada makanan yang Ibu nggak bisa konsumsi atau Ibu ngerasa jenuh, bosan, Ibu bisa beritahu saya. Nanti kita cari solusinya bersama-sama. Setelah Ibu coba menjalani pola makan baru-baru ini, bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu merasa ada perubahan? Saya merasa sangat lebih baik sih Bu, saya lebih segar, mual-mual saya berkurang, dan saya lebih bertenaga meski nggak langsung sempurna. Saya juga merasa lebih mudah tidur malam, lalu dalam mengolah makanan saya jadi lebih merasa tidak bosan dan lebih praktis dengan adanya menu yang Ibu siapkan. Begitu. Itu tanda yang sangat baik ya Bu ya. Sebagai langkah lanjutannya, kita akan terus mengevaluasi menu Ibu nih setiap bulan untuk memastikan kebutuhan gizi tetap tercapai dan gak ada makanan yang gak cocok lagi sama Ibu. Terus pertahankan kebiasaan makan ini ya Bu. Kalau ada masalah baru, bisa langsung konsultasi lagi dengan saya. Setiap bulan nanti kita bisa cek kembali apakah berat badan Ibu stabil dan apakah ada tanda kekurangan gizi. Nah, ini tuh penting banget untuk memastikan status gizi Ibu tetap dalam kondisi optimal selama pengobatan yang Ibu jalani. Wah, makasih banyak ya Bu, saya jadi rasa lebih tenang setelah pertemuan ini. Sama-sama Bu Widi, ingat ya Bu, perubahan kecil yang konsisten akan memberikan hasil jangka panjang yang lebih baik. Jadi saya akan selalu mendukung Ibu. Jika Ibu merasa ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan tetap di sini untuk membantu dan menyelesaikan setiap permasalahan yang Ibu hadapi. Terima kasih banyak ya Bu, saya merasa lebih siap sekarang. Senang bisa membantu Bu, semoga Ibu tetap sehat dan selalu kuat ya. Sampai jumpa pada konsultasi berikutnya.
Nah, dalam sesi ini, Ibu Widi sudah menunjukkan peningkatan kesadaran dan kesiapan untuk berubah. Meskipun ada rasa ragu di awal, dengan langkah-langkah kecil dan menu yang sesuai, diharapkan Ibu Widi bisa menjalani pola makan sehat dan lebih mudah dan merasa lebih nyaman dalam perawatan HIV-nya. Saya akan terus membantu dan memberikan dukungan di setiap tahapannya.